Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alal yawmil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin andillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang firah, serta bulan yang penuh kasih sayang. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, sekalian umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan tarbiyah, yakni bulan pendidikan bagi kita semua umat Islam, sehingga kaum mukminin meningkat derajatnya menjadi orang yang muttaqin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa sebagaimana tertera dalam firman tadi. Namun di era digital saat ini, tantangan kita bukan hanya lapar dan dahaga, melainkan juga lalu lintas informasi di media sosial. Karena media sosial bisa menjadi ladang pahala, melainkan juga bisa menjadi ladang dosa, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Saat Ramadan, banyak sekali kegiatan umat Islam melakukan hal yang bersifat media sosial. Dari waktu sahur sampai menjelang berbuka diisi dengan scrolling tanpa arah, konten hiburan berlebihan, bahkan mengalahkan tilawah. Demikian juga perdebatan, ujaran kebencian, dan ghibah digital meningkat. Pamer ibadah atau riya terselubung terjadi tanpa disadari. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'at asyum. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, kualitas puasa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menahan lapar, melainkan juga menjaga lisan, dan tentu di era digital ini menjaga jari jemarinya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dinamullah, materi kita pada hari ini adalah berjudul strategi pemanfaatan media sosial agar kita mendapatkan puasa yang sempurna. Nah, bagaimana strategi memanfaatkan media sosial agar tidak mengganggu pada puasa Ramadan, bahkan menyempurnakan puasa Ramadan kita? Tentu ada beberapa siasat yang perlu kita luruskan. Yang pertama adalah luruskan niat bermedia sosial. Gunakan media sosial sebagai sarana berdakwah misalnya, atau bahkan bersilaturahmi dengan teman, dengan kawan, dengan saudara, dengan tetangga, bahkan dengan kaum muslimin pada umumnya. Selanjutnya, berbagi inspirasi kebaikan, lalu mencari ilmu. Niatkan setiap unggahan sebagai amal jariah. Jika niatnya benar, aktivitas biasa bisa bernilai ibadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innama amal binniyat. Yang kedua, strateginya adalah
Gunakan prinsip filter sebelum share. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 agar kita senantiasa tabayun atau beraplikasi terhadap informasi-informasi yang kita terima. Adapun strateginya adalah jangan mudah menyebarkan berita sebelum PN, hindari hoax, jangan menyebar aib orang lain, terutama tahan komentar pada saat emosi. Dengan demikian puasa kita berupaya untuk melatih pengendalian diri. Maka pengendalian komentar adalah bagian dari latihan takwa. Strategi yang ketiga adalah dengan mengurangi konten yang dikonsumsi. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita. Nah, strategi praktisnya adalah follow akun dakwah, kajian tafsir ataupun hadis. Lalu unfollow atau mute akun yang menyusun maksiat. Lalu batasi juga tontonan hiburan yang berlebihan, terutama untuk anak muda, para remaja, agar mengurangi permainan-permainan yang sifatnya hanya game saja atau sifatnya menghibur diri. Nah, ingat, hati itu seperti bajada. Jika diisi kebaikan, ia akan memancarkan cahaya. Yang keempat, strategi untuk memanfaatkan media di bulan Ramadan adalah manfaatkan untuk syiar dan inspirasi. Gunakan media sosial untuk mengajak sahur bersama keluarga. Gunakan juga media sosial untuk mengingatkan waktu atau berbuka. Dan jangan lupa ingatkan juga waktu berimsak. Lalu bagikan ayat atau hadis harian pada masyarakat. Kampanyekan juga sedekah dan pedulian sosial. Bahkan satu ayat yang kita bagikan bisa menjadi pahala berlipat jika dia diamalkan oleh orang lain. Yang kelima, strategi pemanfaatan media sosial adalah dengan cara digital fasting atau puasa digital. Selain menahan lapar, tentu kita juga bisa mengurangi screen time, yang menahan jam bebas media sosial, tidak membuka media sosial setelah tarawih, atau mengganti waktu scrolling dengan tilawah. Karena seringkali yang mengurangi kehusuan bukannya rasa lapar, bukannya rasa haus, melainkan gangguan digital. Itu kita rasakan bersama. Hindari riya digital. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan pamer sedekah. Hati-hati juga upload ibadah dengan tujuan dipuji atau riya. Apalagi story panjang atau menyampaikan cerita tentang amal pribadi. Nah, itu termasuk perbuatan yang bernilai riya atau ingin dipuji. Nah, ibadah terbaik adalah yang paling tersembunyi dan paling ikhlas dilakukan. Begitu sabda Nabi. Yang ketujuh, saudara sekalian, strategi pemanfaatan media sosial adalah gunakan media sosial untuk evaluasi diri. Setiap malam kita tanyakan, apakah hari ini saya lebih banyak pahala atau dosa dari media sosial? Lalu apa yang kita tulis, apakah sudah menyenangkan Allah atau sedang mencari perhatian? Ramadan adalah bulan muhasabah. Jangan sampai catatan kita atau waktu yang ada pada diri kita lebih ramai daripada catatan amal baik kita. Yang ketujuh, Ramadan digital yang berkualitas adalah media sosial itu netral. Ia seperti pisau, bisa untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Ramadan yang sempurna bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menjaga mata dari yang haram, menjaga lisan dari yang menyakitkan, juga menjaga komentar dari yang merusak. Nah, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana dakwah, sebagai media silaturahmi, sebagai ladang pahala atau ladang menuju ketakwaan. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya berubah secara fisik, tetapi juga berubah secara digital, dan lebih santun, lebih bijaksana, dan lebih bertakwa. Demikian rangkaian
selama singkat ini mudah-mudahan yang ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.